Ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang itu ya di unmute ya, di unmute. Di unmute. Ya, ketemu lagi kita ya di perkuliahan manajemen keuangan di pertemuan ketiga ya. Eh, Sebelum saya mulai ya, ada hal yang harus saya sampaikan dan harus kita sepakati bersama ya. Nah, ini terkait pembelajaran hybrid learning kita. Jadi kalau saya tahu kemarin sudah saya tanyakan atau belum di kelas ini. eh, jadi kalau misalnya kita itu kan hybrid learning itu kan memfasilitasi yang tidak bisa mengikuti perkuliahan di kelas kan. Nah, tetapi apa namanya? Menurut saya pribadi, tapi monggo nanti saya floorkan ke Anda. Jadi kalau menurut saya akan menjadi tidak fair ketika yang lain sudah hadir di kelas, ya kan selalu datang, terus kemudian yang lain, nah karena sesuatu hal, kalau misalnya karena bekerja atau apa mungkin masih bisa ya toleransi, artinya mereka kan tetap bisa pakai Zoom. Nah, itu mestinya bobotnya kan berbeda, gitu, ya artinya. Nah, sehingga menurut saya mungkin eh, mulai sekarang harus saya batasi, gitu ya, ketidakhadiran di kelas, ya karena hybrid learning itu ya memang kita eh, di kelas sebetulnya, ya, tetapi menggunakan media apa namanya Zoom ini yaitu tadi supaya yang tidak ikut di kelas itu bisa mempelajari materinya dengan melihat record videonya kan gitu ya. Nah, sehingga untuk yang tidak bisa hadir di kelas atau hanya bisa Zoom, ya mestinya maksimal mungkin 3 kali mungkin ya. Jadi kalau lebih dari itu ya kecuali dengan alasan yang sangat bisa dipilih. Seperti itu ya. Mungkin eh, ini kalau misalnya yang lain belum join Zoom mungkin belum tahu. Jadi apa yang perlu kita apa sepakati ya. Jadi maksimal nggak hadir di kelas dan ikut Zoom itu 3 kali ya. Nah, Bu, tapi saya kerja. Oke, seperti kalau kerja itu mungkin masih bisa ditoleransi, ya. Tapi usahakan, saya kan selalu bilang usahakan untuk hadir di kelas, ya, walaupun kita menggunakan media apa meeting ya, Zoom meeting. Nah, baik. Hari ini kita akan membahas tentang eh, konsep dari laporan keuangan. Ya, jadi sebelum masuk ke apa namanya perhitungan-perhitungan yang terkait dengan rasio-rasio keuangan, salam. Nah, kita pelajari dulu apa itu laporan keuangan. Saya langsung share screen. Oke. Apakah sudah terlihat slide-nya? Ya, baik. Nah, eh, tidak saya slideshow ya, karena agak trouble mesti pakai slideshow. Nah, konsep dari laporan keuangan. Ya. Jadi apa sih itu laporan keuangan? Ya. Nah, laporan keuangan itu adalah suatu laporan yang berisi informasi tentang
kondisi keuangan perusahaan. Ya, jadi laporan yang berisi tentang informasi keuangan. Ya, nah laporan keuangan ini dibutuhkan atau digunakan salah oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan kita, atau kita biasa menyebutnya dengan stakeholder. Ya. Nah, siapa saja stakeholder kita? Siapa pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan kita, laporan keuangan kita? Ya, misalnya yang pertama investor, sudah jelas. Jadi sebagai pemegang saham, misalnya penanam modal, investor berhak tahu posisi keuangan perusahaan, laporan keuangan perusahaan. Ya. Terus misalnya customer, ya, pelanggan itu juga butuh, ya, supaya ya mereka dari sisi mereka yang terkait dengan laporan keuangan yang dibutuhkan apa misalnya. Ya. Terus berikutnya misalnya ada supplier misalnya, ya, supplier itu pemasok, ya, pemasok. Nah, mereka juga berkepentingan terhadap laporan keuangan kita. Ya. Nah, untuk apa ya? Untuk mengetahui kondisi keuangan kita itu posisinya sehat apa tidak. Ya. Karena kalau sudah tahu misalnya posisi keuangannya, oh ternyata bermasalah, wah, ini bisa-bisa tagihan saya nggak cair misalnya gitu ya. Kalau dari sisi laporan keuangannya posisinya negatif misalnya atau minus, ya, ini akan menjadi pertimbangan bagi stakeholder. Nah, terus laporan keuangan itu merupakan output dari proses akuntansi. Ya, jadi seperti yang sudah pernah saya sampaikan bahwa yang menyusun laporan keuangan, membuat transaksi-transaksi, ya, posting gitu ya. Posting itu memasukkan transaksi-transaksi tadi ke dalam pos-pos gitu ya. Istilahnya kalau di accounting itu kan pos-pos gitu ya. Nah, itu prosesnya. Jadi itu orang akuntansi yang mengerjakan. Kita tugasnya adalah menginterpretasikan, mengartikan, membaca, ya, laporan keuangan itu. Ya. Jadi orang manajemen harus paham. Ya, harus bisa membaca laporan keuangan. Kenapa begitu? Ya, untuk membuat keputusan, ya, decision making. Ya. Nah, jadi itu yang berkaitan dengan laporan keuangan. Nah, berikutnya apa saja yang ada di dalam laporan keuangan? Jadi dalam satu laporan keuangan, satu periode itu harus terdiri dari 5 ini. Ya, harus terdiri dari 5 macam laporan ini. Yang itu yang pertama, laporan posisi keuangan atau biasa disebut neraca. Ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah balance sheet. Ya, balance. Ya. Kenapa disebut balance sheet? Ya, karena neraca itu berisi tentang aktiva dan pasiva, pemasukan dan pengeluaran, di mana keduanya harus balance, harus seimbang. Ya. Kalau misalnya pengeluaran lebih besar dari pemasukan, nah repot. Ya. Berarti kondisi keuangannya juga tidak sehat. Ya kan pasti minus, ya kan, kalau pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Nah, maka kondisi neraca itu harus balance, harus seimbang, ya, antara aktiva dengan pasiva. Pernah dengar ya istilah-istilah itu ya, aktiva, pasiva, saldo lah ya, pemasukan, pengeluaran, kan itu pencatatan keuangan dasarnya dari situ kan ya.
Nah, terus kemudian selain itu harus ada laporan laba rugi, ya, atau biasa dibolak-balik nggak apa-apa, laporan rugi laba misalnya, ya nggak apa-apa menyebutnya, ya harus ada itu, ya. Karena dari situ nanti kita tahu apa namanya posisinya laba apa rugi. Nanti kalau rugi, nah strategi apa yang harus dilakukan misalnya. Nah, ini berkaitan dengan decision making lagi, ya. Terus berikutnya laporan perubahan modal, ya, atau statement of shareholders equity. Ya, jadi laporan perubahan modal, di mana biasanya kalau laporan perubahan modal itu menjelaskan misalnya modal, kan nanti kita belajar tentang struktur modal misalnya. Nah, modal sendiri berapa, modal apa namanya dari pihak ketiga, kedua dan seterusnya, penyertaan modalnya seperti apa. Ya, nanti ketika direkap dalam bentuk laporan itu ada yang namanya laporan perubahan modal, ya, atau biasa disebut statement of shareholders equity. Kemudian harus ada laporan arus kas, cash flow kita biasanya menyebut gitu, ya, ya harus ada laporan keuangan. Ya, aliran dananya itu harus jelas. Nah, itu bisa dilihat dari laporan arus kas. Kapan sih kita menerima uang? Kapan sih kita harus membayar kewajiban-kewajiban, utang dan sebagainya? Yaitu nanti munculnya di laporan arus kas. Nah, terus yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, ini jika diperlukan. Jadi apa? Misalnya ada nanti ada saya tunjukkan contoh konkret dari bentuk laporan keuangan, ya, sehingga kita tahu balance sheet yang mana, ya, rugi laba yang mana, ya. Nah, laporan keuangan yang baik harus mencakup 5 laporan ini. Ya, jadi kalau salah satu nggak ada, itu belum dikatakan laporan keuangannya bagus, baik, memadai. Ya. Nah, ya, kecuali kalau misalnya UKM, ya kan. Nah, biasanya UKM itu jangankan lengkap gini, ya, satu saja bisa jadi tidak ada, ya, kalau UKM, ya. Ya, silakan. Ya, ya. Nah, makanya tugas kita selaku orang akademis itu adalah memberikan apa edukasi, ya, memberikan edukasi kepada UKM-UKM atau home industri gitu ya, untuk bisa membuat laporan keuangan minimal pencatatan sederhana, ya, pembukuan sederhana, ya. Karena rata-rata UMKM belum punya laporan keuangan. Dan memang tidak diwajibkan sih ya, kalau UKM menerbitkan laporan keuangan itu tidak diwajibkan. Tetapi dengan membuat laporan keuangan bagaimanapun mereka akan diuntungkan, ya, karena mereka jadi tahu mana sih uang pribadi berapa besar, mana sih uang usaha, ya, berapa besar. Seperti itu. Jadi untuk membedakan itu, walaupun biasanya kan UKM itu milik perorangan misalnya, ya, milik pribadi. Walaupun perusahaannya itu sudah besar tapi perusahaan keluarga misalnya, ya harus sebaiknya tetap membuat laporan keuangan. Ya. Nah, kalau yang berkewajiban harus itu adalah perusahaan-perusahaan yang terbuka, ya, TBK. Tahu ya? Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu disebut perusahaan-perusahaan yang go public, gitu ya, yang terbuka. Nah, ini wajib menerbitkan laporan keuangan. Ya, bahkan kalau misalnya mereka selama misalnya 3 tahun berturut-turut periode pelaporan ternyata tidak menerbitkan laporan keuangan, mereka akan disemprit. Ya.
mereka akan diberikan peringatan ya oleh IDX, oleh apa namanya, bursa efek. Nah, bahkan mereka bisa saja diberikan sanksi. Apa sanksi terberatnya? Sanksi terberatnya adalah delisting, sehingga dikeluarkan dari daftar. Ya. Jadi tidak dimasukkan lagi ke dalam daftar perusahaan-perusahaan yang listing di bursa. Ya. Nah, terkait dengan bursa pasar modal, bursa saham, itu nanti kita bahas tersendiri di topik-topik yang akan datang ya. Kemungkinan masih setelah UTS sih ya. Itu khusus membahas tentang pasar modal. Ya, apa sih pasar modal? Fungsinya apa? Tujuannya apa? Gitu ya. Nah, oh ya, terkait dengan laporan keuangan tadi, Bu ini belum menyampaikan. Jadi tujuannya apa sih disusun laporan keuangan tadi itu ya. Jadi untuk memberikan informasi kepada stakeholder, ya itu poin pentingnya. Anda bisa jabarkan. Ya, jadi intinya adalah memberikan informasi posisi keuangan perusahaan kepada para stakeholder. Ya, karena mereka berhak tahu. Gitu. Ya. Jadi informasi-informasi keuangan itu semua harus tercantum di dalam laporan keuangan. Nah, berikutnya, oke, ini adalah ya hubungan antara laporan keuangan dengan aktivitas bisnis. Ya, jadi aktivitas bisnis itu apa aja sih gitu ya. Nah, kalau yang berkaitan dengan laporan keuangan, maka aktivitas bisnis itu dikelompokkan ke dalam 3 besar ini. Ya, jadi yang pertama adalah aktivitas investing atau aktivitas investasi. Nah, di aktivitas investasi itu isinya meliputi jadi ada current, ada non current. Ya, di situ maksudnya adalah asetnya, ya kekayaan perusahaan. Ya, jadi ada aset lancar, ada aset tidak lancar, non current. Atau biasanya disebut yang tidak lancar itu aset tetap. Ya, aset tidak tetap, aset tetap gitu. Ya. Nah, kalau yang current atau yang aset lancar atau yang aset tidak tetap itu adalah semua aset kekayaan yang habis dalam jangka pendek maksimal 1 tahun. Ya, jadi apa contohnya misalnya? Nah, di situ ada yang pertama adalah yang termasuk di situ adalah cash. Cash itu ya uang yang ada di brankas itu namanya cash. Ya, jadi real ada uang. Ya kaget aku sampai ilmu itu. Ya silakan. Nggak ngetok pintu tapi ini Bu ini kaget ya. Ya. Nah, jadi beberapa itu yang termasuk ya, account receivable, terus kemudian inventoris, ya inventaris. Jadi inventaris itu aset atau kekayaan yang berupa barang atau benda, tapi tetap yang habis pakai dalam satu periode pelaporan. Misalnya apa yang termasuk di situ? ATK, ya ATK alat tulis kantor, ya tinta printer, ya kan? Ballpoint itu kan paling hanya bertahan berapa? Bisa jadi seminggu kalau kita nulis saja, ya, ya kan? Nah, itu alat tulis kantor. Jadi semua yang termasuk di ATK itu aset lancar. Ya. Terus apalagi silakan di inventaris gitu ya. Jadi semua barang-barang kekayaan perusahaan itu yang habis pakai dalam satu periode pelaporan. Oke. Nah, sedangkan yang aset tetap, apa yang aset tetap termasuk di situ adalah ini land, ya land. Land itu tanah, ya.
Terus building itu gedung, ya itu aset tetap. Ya. Artinya mereka itu nggak bisa dipindah-pindah dan tidak habis pakai dalam jangka pendek, dalam waktu 1 tahun, ya kan? Kalau tanah kan ya pokoknya selama perusahaan masih berdiri ya tanahnya ada, kan gitu kan? Ya, gedung, bangunan juga seperti itu. Ya. Terus kemudian yang termasuk di situ adalah equipment. Equipment itu perlengkapan tetapi yang jangka panjang, mesin misalnya, ya, mesin perusahaan, mesin produksi yang ada. Pokoknya semua yang berumur lebih dari misalnya 1 tahun minimal ya. Kalau yang jangka panjang bisa jadi berumur lebih dari 3 tahun. Kan mesin-mesin produksi itu bahkan mungkin lebih dari 5 tahun. Nah, itu aset tetap, dihitung sebagai aset tetap. Ya. Terus kemudian aktivitas berikutnya adalah operating activity ya. Jadi aktivitas operasi. Ya. Nah, yang termasuk di dalam aktivitas operasi itu meliputi misalnya sales. Ya, sales itu penjualan, pemasaran. Ya. Tetapi konsep dari penjualan dan pemasaran itu ada sedikit perbedaan. Ya, jadi tidak sama antara penjualan dan pemasaran. Ya. Kalau pemasaran itu skupnya atau ruang lingkupnya itu lebih luas jika dibandingkan dengan penjualan. Kalau penjualan ya fokus pokoknya menjual produk. Ya, targetnya berapa? 100 unit, 200 unit, yaitu yang fokus harus terjual. Ya. Tenaga sales ya sudah itu fokusnya, tugasnya menjual produk. Nah, tapi kalau pemasaran itu ada beberapa aspek yang termasuk di dalam 4P. Anda sudah pernah dengar ya? 4P tahu? Kayaknya pernah deh, tapi lupa. Ya. Sudah dapat mata kuliah dasar-dasar manajemen. Nah, biasanya ada di dasar-dasar. Atau kalau nggak gitu, oh belum kali ya. Manajemen pemasaran misalnya. Belum dapat ya kuliahnya ya. Nah, jadi di pemasaran itu ada yang namanya T untuk produk yang berupa barang. Tapi kalau jasa biasanya ada tambah 1 P lagi. Ya. Nah, misalnya 4P itu ada produk, ada price ya harga, ya, ada place tempat, dan ada juga apa? Yang terakhir P-nya promosi, ya promotion. Nah, itu tugasnya orang pemasaran. Jadi lebih luas. Oke, setelah itu nah, ini semua kegiatan-kegiatan jadi tentang perpajakan itu masuk aktivitas operasi ya. Terus kemudian yang terkait dengan tingkat bunga misalnya ya, interest expense ya. Terus kemudian kegiatan-kegiatan administratif di dalam perusahaan itu masuk ke dalam aktivitas operasi. Ya. Nah, terus yang ketiga adalah aktivitasnya adalah namanya financing. Financing itu aktivitas pendanaan. Jadi dalam hal ini bukan keuangan tapi pendanaan. Ya. Nah, di sini juga meliputi ada yang tetap, ada yang tidak tetap, ada yang lancar, ada yang tidak lancar. Ya. Nah, di situ misalnya yang aktivitas pendanaan apa yang termasuk tetap, misalnya income tax payable. Jadi kemampuan untuk membayar pajak tahunan misalnya yang dalam jangka pendek. Pokoknya semua yang dalam jangka pendek itu masuk yang current, ya, yang current. Nah, sebaliknya untuk yang non current, nah ini ada bond. Bond itu eh, obligasi ya. Nah, stok itu saham misalnya. Ya. Terus return earning. Return earning itu apa namanya? Earning itu kan keuntungan, ya pendapatan, keuntungan. Ya, jadi tingkat keuntungan itu namanya return earning.
Nah, semua aktivitas-aktivitas ini tentu saja bisa diketahui dari laporan keuangan. Ya, nanti hubungannya misalnya ada rasio-rasio keuangan yang harus kita hitung. Gitu. Ya. Anda pernah dengar ROA, ya, return on asset, ROE, return on equity, ya, atau ROI, ROA, ROE, ROI, pernah dengar ya? Pernah ya? Atau baru sekarang dengar? ROI itu return on investment, itu rumusnya beda-beda lagi, ya. Nah, nanti kita akan berbicara tentang. Terus kemudian nanti kita juga akan bicara tentang rasio keuangan. Apa saja sih? Ada profitabilitas, ada likuiditas, ya, banyak sekali, ya. Nah, oke, baik itu terus. Nah, selain yang tadi, ya, apa 5 bagian dasar dari laporan keuangan tadi, maka ada yang namanya informasi tambahan selain laporan keuangan. Jadi misalnya ada tentang diskusi manajemen. Jadi laporan rapat-rapat rutin misalnya atau rapat tinjauan manajemen, ya, biasanya disebut seperti itu karena biasanya itu periodik, ya, misalnya bisa saja triwulan, setiap 3 bulan ada rapat evaluasi atau eh, 1 semester sekali misalnya, berarti 6 bulan sekali, atau bahkan mungkin ada yang 1 tahun, ya, tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan, ya. Nah, terus kemudian ada laporan audit. Kalau audit itu biasanya eh, ada dari pihak eksternal, ya, auditor eksternal yang bertugas untuk mengevaluasi kondisi kita, gitu ya. Itu namanya eksternal auditor. Nah, biasanya auditor eksternal itu sifatnya adalah independen. Idealnya, ya, idealnya auditor eksternal itu adalah independen. Mereka tidak ada kepentingan apapun dari pihak manapun, gitu ya. Tidak ada intervensi dari manapun. Mereka benar-benar pure real independen. Sehingga apa? Hasil audit mereka itu fair, gitu ya, fair. Fair itu ya valid misalnya, ya, terus kemudian dapat dipertanggungjawabkan, ya, akuntabel. Nah, kalau bayangkan kalau auditornya itu nggak independen, ya, tidak independen, ya, pasti yang dilaporkan sing api-api tok misalnya, ya, karena mereka punya kepentingan. Oh, aku dibayar larang kok, ya mestilah auditor kok nggak dibayar, ya. Ya, auditor itu ya ada bayarannya. Ya, pasti mereka di hire memang kan. Di hire itu di disewa, ya, semacam disewa dibayarin. Nah, eh, kalau memang benar-benar independen maka ya apa adanya dilaporkan hasilnya. Bukan yang ABS. Tahu ABS ya? Asal Bapak senang. Ya. Jadi sing dilaporno sing api-api tok, sing enak-enak tok, gitu ya. Tapi kok mendol mburi, ya. Ternyata di belakang ada masalah, gitu. Ya, jadi ini auditor yang ya tidak kredibel kan yang seperti itu, ya. Nah, maka kalau hire auditor ya carilah yang benar-benar independen. Bu, ya susah zaman sekarang, ya. Iya sih, ya, mungkin susah, tapi pasti ada, kan gitu ya. Karena mereka juga pasti berkomitmen kan ya untuk apa namanya ini. Nah, termasuk tadi ketika menyusun laporan laba rugi itu, ya, nah, kita harus fair, harus jujur, harus akuntabel. Nek laba ya harus diomongno laba, ya. Jangan rugi nih tok sing disampaikan laba nih gak disampaikan. Atau sebaliknya, rugi nih gak ono,
tiba-tiba tapi di belakang hari banyak tagihan, repot kan ya. Sehingga menyusun laporan keuangan itu harus akuntabel, harus transparan, ya kan? Prinsipnya kan itu. Nah, khusus kalau yang terkait dengan akuntansi itu ada aturannya jelas. Jadi bagaimana menyusun laporan keuangan yang baik itu ada undang-undangnya namanya PSAK ya. Eh, karena saya bukan orang akuntansi agak-agak lupa. Jadi ada PSAK berapa gitu, ada nomor-nomornya gitu undang-undangnya. Ya, jadi itu yang menjadi acuan bagaimana membuat laporan keuangan yang baik. Nah, jadi karena memang yang bertugas menyusun laporan keuangan kan orang akuntansi, ya. Jadi dasarnya adalah PSAK, ya. Jadi itu eh, undang-undangnya, semacam undang-undangnya. Jadi kalau Anda misalnya pengen tahu, ya diketik aja di browser, ya PSAK untuk laporan keuangan, itu nomor berapa, isinya apa, itu sudah ada semua. Ya. Nah, baik. Oke, itu ya informasi tambahan proxy statement itu eh, ada ya, ada di dalam laporan keuangan. Nah, sumber informasi lainnya yang terkait dengan keuangan itu bisa dari laporan tahunan ya, bisa dari eh, sustainable report ya, laporan keberlanjutan ya. Terus bisa juga dari laporan realisasi anggaran. Biasanya kalau kita di awal periode laporan keuangan itu kan selalu membuat perencanaan ya. Nah, itu namanya anggaran. Nah, apa-apa yang kita butuhkan selama aktivitas operasi satu periode itu semua harus dicantumkan di dalam perencanaan yang namanya anggaran. Untuk menyusun anggaran, kembali lagi kita harus tahu posisi keuangan dari laporan keuangan. Ya, contoh misalnya orang pemasaran menyusun anggaran. Oh, tahun depan eh, atau misalnya di bulan Desember karena banyak orang liburan, saya akan buat event untuk mempromosikan produk misalnya. Ya, orang keuangan, orang pemasaran. Nah, pasti mereka kan butuh dana, mereka harus ngereng-reng gitu kan ya. Jadi membuat reng-rengan ya apa saja yang dibutuhkan. Nah, itu kalau tidak ada dananya, tidak ada laporan keuangan yang jelas, ya percuma kan gitu. Tiwas gawe anggaran tapi gak ngerti duitnya ono apa ora kan gitu. Ya, sudah menyusun anggaran sedemikian rupa, wis detail, wis apik, ternyata gak ono duitnya. Ya, kan ya gak bisa jalan. Ya, tiwas gawe ae. Nah, sehingga pentingnya laporan keuangan itu untuk tahu apa decision making tadi itu untuk membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pendanaan ya. Nah, terus berikutnya kalau ini hubungan antara akuntansi keuangan dan juga manajemen ya. Ini eh, apa sekedar untuk ini kalian aja untuk diketahui ya. Jadi kalau dari sisi akuntansi itu seperti itu ya. Jadi nah yang namanya pemakai itu ya stakeholder tadi itu ya stakeholder. Oke, dari sini nah bagaimana sih awal penyusunan laporan keuangan? Jadi yang pertama itu dari sini ya. Namanya proses penyediaan informasi ya dari sini. Nah, berangkatnya itu dari identifikasi stakeholder. Nanti kebutuhan mereka apa misalnya ya. Nah, terus sudah nanti diketahui setelah kebutuhannya diketahui otomatis mereka butuh informasi apa saja di langkah kedua ya. Kalau sudah perlu dirancang sistem informasi akuntansi. Jadi kalau di kita itu ada yang namanya SIM ya kan, sistem informasi manajemen.
Nah, untuk proses akuntansi ada yang namanya SIK, Sistem Informasi Akuntansi. Jadi ya SIA, SIA. Ya. Nah, yang namanya sistem informasi pasti harus terintegrasi. Ya, tahu ya artinya terintegrasi ya. Artinya itu terhubung satu sama lain. Jadi misalnya kalau nanti ada ininya apa namanya proses mulai dari transaksi ya sampai kemudian menyusun laporan keuangan. Nah, ini semua dilakukan di sini ya. Nah, kalau sudah ada sistem informasi akuntansi enak ya. Ketika menyusun laporan keuangan eh, biasanya sudah ada pos-posnya, akun-akunnya sudah ada sehingga tinggal dimasukkan berdasarkan transaksinya ya. Nah, alurnya secara jelas ini ya. Jadi alur ketika sampai pada menyusun laporan keuangan. Yang pertama adalah ada persetujuan transaksi ya tentu saja. Ya, jadi misalnya kita mau membeli mesin ya kan? Mau beli mesin walaupun atau mungkin ya kita dengan supplier ya, walaupun hubungan kita sudah baik, kita tetap harus ada kesepakatan harga. Ojo manutai dikai harga piroi, yoi. Ya. Jadi kita perlu negosiasi harga. Nah, kalau sudah setuju, harganya deal, dua-duanya sepakat, baru ada transaksi. Ya istilahnya nyang-nyangan, gitu ya. Nah, kalau kita para perempuan ini, mak-mak itu kan suka nengenyang, ya, nyang-nyangan gitu. Anda bisa nyang-nyangan. Kalau Bu ini pinter ngenyang, ya, pinter ngenyang, ya. Oke. Nah, kalau sudah ada persetujuan transaksi, masuk ke langkah kedua, ya, baru ada transaksi. Nah, kalau sudah transaksi, maka dokumen-dokumennya harus disiapkan. Misalnya dokumen order, ya apa yang kita beli, apa yang kita pesan, speknya apa, jumlahnya berapa, itu harus ada semua di dalam dokumen hitam di atas putih. Ya, karena itu nanti kalau misalnya ada audit di belakang hari, nah kalau sudah ada dokumen-dokumen lengkap kita enak. Ya, karena setiap akun, setiap pos, setiap transaksi itu harus ada buktinya. Ya, itu adalah prinsip akuntansi. Orang akuntansi keuangan nggak mau hanya diceritani, ya, nggak mau. Ya, oh ya bulan kemarin itu saya belanja ini habis segini. Ini cuma cerita, mereka nggak akan bayar. Nanti bukti ini kan gitu aja. Ya. Nah biasanya kasir, ya itu seperti itu. Ya, jadi mereka ya terbiasa dengan dokumen, dengan bukti transaksi. Ya. Jadi, oh oke, tak bayar kalau ada notanya. Ya, notanya jelas. Harga satuannya berapa, volumenya berapa, sehingga tinggal dikalikan, totalnya jadi berapa. Ya. Nah, jangan lupa biasanya harus ada stempel, misalnya. Ya, karena stempel itu penting kalau untuk bukti atau dokumen. Ya, karena itu pengesahan, untuk pengesahan. Ya. Nah, kalau sudah dokumen siap, maka dan sudah ini posisi di langkah ketiga itu posisi kita sudah transaksi. Ya. Nah, sehingga dimasukkanlah ke dalam jurnal. Ya, dicatat. Ya. Hari ini tanggal 17 Oktober ya. Misalnya beli ATK 500.000. Nah, dicatat. Itu masuk di pengeluaran. Buktinya ada ujentang. Ada. Nah, seperti itu terus. Nah, itu berlangsung setiap hari. Ya, orang akuntansi itu mencatat begitu. Maka di prinsip akuntansi juga ada yang namanya accrual. Ya. Jadi
on time, pencatatannya itu hari itu juga. Ya, transaksinya hari itu harus masuk ke jurnal hari itu juga. Jadi nggak boleh ditunda-tunda nyatet itu. Karena kita manusia itu banyak lupanya. Ya, masih wong keuangan biasanya nek gak dicatat yo. Ono ae laline gitu. Oh iya, aku ingin aku ingin dibayari wong ya. Ada supplier membayar ya, 500.000. Notai ketelesut, lali gak dicatat itu enak ya. Sehingga nggak tercatat. Padahal itu masuk ke dalam pemasukan kan gitu. Kalau ada audit repot, kita bisa kena yang korupsi lah, yang apalah, yang apa, ya kan. Seperti itu. Kalau berbicara tentang duit ya di perusahaan, ya. Lupuk nek perusahaan dewe ya perusahaan dewe ya gitu. Sebetulnya harus seperti itu juga, tetapi tergantung ya masing-masing ya. Biasanya kalau skala usahanya masih kecil, memang rata-rata tidak dicatat. Terus pokoknya meni sok buka, terus pokoknya meni sok dodolan, meni ku nggak tutup, nggak sampai rugi, walaupun hanya impas gitu, ya wis gak apa-apa. Biasanya UKM gitu atau perusahaan-perusahaan perorangan ya. Nah, kecuali kalau sampai misalnya minus, nah, baru mereka kukuh. Kok isok minus sih? Padahal ya karena nggak dicatat tadi, ya kan? Sehingga nggak tahu-taunya di belakang. Ya, itu pentingnya. Nah, kalau sudah masuk buku, kalau sudah masuk jurnal, kemudian langkah berikutnya adalah buku besar. Nah, ini sekali lagi adalah tugasnya orang akuntansi. Anda orang manajemen nggak harus membuat buku besar, membuat jurnal, ngeluang gitu ya. Itu satu mata kuliah tersendiri gitu ya. Nah, saya punya pengalaman pribadi ya. Dulu ketika masih apa, kuliah-kuliah dulu ya. Saya orang manajemen, tapi pengen tahu caranya menyusun ini, membuat neraca, membuat buku besar, gitu ya. Pengen tahu. Jadi saya tuh kursus, gitu ya. Kursus yang namanya akuntansi biaya. Nah itu kan diajari cara menyusun. Itu aja saya nggak sampai lulus kursusnya ya. Jadi nggak dapat sertifikat saya. Ya. Karena apa? Aduh ngeluh banget ya. Ya, karena ya dasarnya memang bukan orang akuntansi ya. Ketika diberi materi yang seperti itu, wah pusing ya. Jadi akhirnya saya wis males itu. Akhirnya padahal sakjane pengen ngerti. Kaya opo sih gawe neraca itu. Kaya opo sih gawe buku besar gitu. Tapi itu ternyata wah luar biasa. Jadi kalau memang bukan orang akuntansi ya agak susah ya. Kalau orang akuntansi ya memang mereka pegangannya sehari-hari seperti itu ya. Mereka banyak dicekoi dengan materi-materi yang terkait dengan transaksi akun-akun seperti itu ya. Jadi mereka paham sekali. Nah, oke, kalau pengen tahu proses akuntansi kayak gini ya. Jadi ini nggak perlu sih buat buat kita yang orang manajemen ya. Kita nggak mau pusing. Yang penting kita diberikan laporan keuangannya dan kita bisa menginterpretasikan laporan keuangan tersebut selesai. Ya. Nah, tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa membuat keputusan yang terkait dengan manajemen keuangan. Ya. Oh iya, ternyata profitabilitasnya itu atau growth-nya misalnya pertumbuhannya itu 7% per tahun. Nah, itu artinya apa? Growth 7% itu. Nah, itu tugas kita. Ya, itu tugas kita. Ya. Nah, oke, lanjut. Nah, ini sistem akuntansi nggak perlu ya. Nah,
Oke, ini yang perlu jadi hubungan antar laporan keuangan. Jadi ya, jadi gini, kalau intinya kalau menyusun neraca dari awal tadi itu salah, maka laporan rugi laba, laporan perubahan modal bisa dipastikan salah. Ya. Jadi kalau di neracanya itu salah ngitung, ada selisih macam-macam, pasti di rugi laba dan perubahan modal itu pasti juga salah. Nah, itu wis dari sononya begitu ya. Karena itu berhubungan ya. Jadi seperti kalau Anda mengerjakan soal ABCD itu loh ya, dengan misalnya menghitung dari hasil perhitungan soal A berapa ya? Otomatis kalau soal A Anda salah, BC-nya pasti salah, ya kan? Gitu. Jadi itu prinsip hubungannya, ya. Nah, di sini tuh income statement, ya, laporan apa namanya, apa tadi yang income statement, perubahan modal kalau nggak salah ya. Terus kemudian ada laporan tentang tingkat keuntungan, ya, return earning. Nah, di sini ada angka misalnya net income-nya $3.300, maka masuk di sini $3.300. Itu hubungannya ya. Jadi harus benar. Kalau di sininya salah, di sini juga pasti nanti salah. Ya. Nah, ya. Jadi itu salah satu contoh. Masih banyak hubungan misalnya antara neraca dengan arus kas. Itu berhubungan juga, ya. Nah, oke, berikutnya. Oke, ini masih sama ya. Ini contohnya perubahan arus kas satu periode. Nah, jadi kalau ini balance sheet itu neraca, di sini laporan arus kas. Nah, itu karena untuk mengisi atau membuat laporan arus kas itu dasarnya dari neraca. Sehingga kalau neracanya salah, ya laporan arus kasnya pasti salah. Nah, itu hubungannya. Ya. Nah, oke. Seperti itu ya. Nah, prinsip-prinsip dalam penyusunan laporan keuangan nanti bisa Anda pelajari ya. Nanti akan saya share termasuk juga materi ini ya untuk laporan untuk pertemuan pertama dan kedua ya. Karena kalian kan hanya belajar dari record meetingnya ya. Filenya belum saya share kan ya. Jadi nggak bisa dibuka-buka. Oke. Nah, ini karena apa namanya harus nanti convert, belum lagi convert, ini kayaknya udah mau habis baterainya. Ya. Waktunya juga mungkin sudah lewat ya. Jadi nanti saya share materinya, silakan dipelajari ya. Eh, ini masih yang terkait dengan teori-teori tentang laporan keuangan. Nah, yang terkait dengan analisa laporan keuangan, karena jadi satu materi ya di sini, jadi ini ada 34 slide. Nah, tetapi untuk yang analisa laporan keuangan, ngitung-ngitung dan sebagainya, mungkin akan kita bahas di pertemuan yang lain atau bisa jadi setelah UTS. Ya, khusus nanti untuk yang rasio keuangan nanti kita lihat di kontrak kuliah pada pertemuan berapa. Ya, sesuai itu aja. Oke, dari sini ada pertanyaan? Hmm? Oh, masih lama lah ya. Biasanya minggu. Oh, jangan salah, waktu itu cepet ya, jangan salah, waktu itu cepet ya. Nah, UTS kita rencanakan di minggu ke-8 ya, pertemuan ke-8 itu perencanaan kita, tapi kita tetap menyesuaikan jadwal dari fakultas atau prodi. Ya, kalau misalnya oh supaya bareng serentak UTS-nya ditetapkan di minggu ke-9 ya kita ikut. Seperti itu ya. Baik, ini keluar masuk ya ini ya. Sopo iki? Internet. Oh, iya itu makanya. Ini. Ya. Nah, mungkin tadi yang datang terlambat
saya tadi menyampaikan di awal, ya, jadi eh, perlu dibatasi untuk yang misalnya tidak bisa hadir, eh, nggak bisa lah, apa maksimal kalian paling 3 kali hanya ikut Zoom ya, ya harus usahakan tetap hadir di kelas gitu. Ini kan mungkin ada yang ikut kan masih di Zoom ya, tapi tidak ada di sini. Jadi silakan dihitung sendiri berapa kali sudah tidak hadir di kelas ya. Memang link Zoom-nya di-share karena memang hybrid learning prinsipnya adalah memfasilitasi yang tidak bisa hadir di kelas supaya tetap bisa ikut lewat Zoom. Tetapi bukan berarti terus Zoom kok, aku melok Zoom aja. Tidak bisa seperti itu ya. Karena akan menjadi tidak fair bagi yang rajin hadir, yang rajin datang dan sebagainya. Ya. Oke, seperti itu ya. Jadi yang saat ini tidak ada di kelas itu saya tegaskan kembali ya, maksimal 3 kali ikut Zoom saja ya. Selebihnya silakan datang ya, seperti itu. Oke, baik. Saya end meeting ya. Kita apa namanya ketemu lagi minggu depan. Kenapa? Oh iya, lupa. Oke, oke. Ya. Sudah on cam ini? On cam bolo. Ojo plafone ta, ojo plafone ta. Ojo plafone ta, Rek. Duh, ya, plafone mana? Nasya itu di mana, Nasya? Nggak bisa on cam sekarang? Din, yang mana? Nggak ada di sini. Oh, oh error. Rizky on cam Rizky. Oh, ya, ya WC. 1, 2, 3. Akhi, Ahim, Ahmidah. Ya Allah, Angeli. Ahmidah itu ya plafone. Jadi mana ini ya? Oke. Oke, sudah ya, saya end meeting, ketemu lagi minggu depan.